Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Everlasting Dragon Emperor. Selamat menyaksikan. Bab 271 Rahasia Tersembunyi. Meskipun 9 matahari tertinggi berhasil keluar dari reruntuhan 9 naga dan membawa kembali 2 tetes darah esensi 9 naga, dia sendiri juga terluka. Tetapi apa yang tidak pernah dia bayangkan dalam mimpinya adalah bahwa tuannya, Kaisar Yu Huang, tiba-tiba menyerangnya, melukainya dengan parah, dan mencabut darah Jiuyang darinya. Apalagi 2 tetes sari darah Jiulong juga direnggut oleh Kaisar Wu Huang. Tapi Kaisar Yu Huang masih meremehkan 9 matahari tertinggi. Darah 9 matahari tertinggi adalah garis keturunan tingkat dewa dengan misteri tak terbatas. Pada saat yang sama, itu juga mengeluarkan setetes esensi darah Jiulong. Kemudian, dia mengubah kuil tertinggi menjadi liontin perunggu untuk menghindari kejaran Kaisar Yu Huang setelah beberapa dekade, dia akhirnya jatuh ke tangan Lu Yuntian. Hahaha, aku akhirnya mengerti sekarang bahwa pria munafik itu, menerimaku sebagai murid dan mengajariku seni bela diri. Itu adalah konspirasi sejak awal. Sejak awal, dia berencana untuk mencabut darah Jiuyangku. Darah 9 matahari, memengaruhi alam tertinggi itu. Tercela, berbahaya, hal yang paling berbahaya di dunia adalah lelaki tua itu. 9 matahari tertinggi meraung histeris, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin dan menusuk. Apakah kamu telah kehilangan garis keturunanmu? Lu Ming berbisik, menatap Supreme Nine Suns, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit simpatik. Seberapa mirip 9 matahari tertinggi dengan apa yang dia alami? Bedanya Jiuyang Supreme dirampas darahnya oleh seseorang yang dia hormati, sedangkan dia dirampas darahnya oleh kekasihnya. Wah, kamu harus tahu sekarang bahwa alasan mengapa kamu dapat membangkitkan kembali garis keturunanmu setelah diambil adalah karena aku menggabungkan setetes esensi darah Jiulong ke dalam tubuhmu. Alasan mengapa saya melakukan itu adalah karena pengalaman Anda mirip dengan pengalaman saya, yang menyentuh saya. Saya ingin melatih Anda untuk menjadi seorang jenius tiada tara, untuk menjadi orang yang sangat kuat, sehingga saya akan meletakkan lapisan-lapisan langkah-langkah di kuil tertinggi untuk membiarkanmu aku tumbuh selangkah demi selangkah, tapi sayangnya, Beitai mengecewakanku, bakat bagus, perilaku sembrono, barusan, kamu hampir mati, tahukah kamu? 9 matahari tertinggi meraung, menjawab pertanyaan Lu Ming keraguan sepanjang waktu. Lu Ming tiba-tiba menyadari, tapi tersenyum kecut. Alasan mengapa dia putus asa sepenuhnya karena dia ingin menyelamatkan ayahnya. Jika dia bisa melakukannya lagi, dia akan tetap melakukannya. Nak, berlindunglah di kuil agung, kali ini saja, jangan anggap itu sebagai contoh. Kuil tertinggi bukanlah tempat berlindung bagimu. Jika kamu tidak menghadapi cobaan hidup dan mati, bagaimana bisakah kamu menjadi pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi? Prasasti kuil tertinggi tidak akan hilang. Hidup dan mati pada saat itu, Anda tidak bisa masuk. Kata 9 matahari tertinggi dengan mata tajam. Lu Ming tiba-tiba menyadari lagi bahwa ternyata alasan mengapa dia tidak bisa memasuki kuil tertinggi setiap saat selama perang adalah karena 9 matahari tertinggi tidak mengizinkannya masuk. Lu Ming mengangguk, itulah yang dia inginkan. Setiap pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi telah melalui cobaan hidup dan mati yang terus-menerus. Nak, sekarang kamu telah bergabung dengan esensi darah Jiulong dan membangkitkan darah Jiulong. Ini sangat ajaib, tetapi kamu dapat terus berevolusi. Aku tidak tahu seberapa jauh kamu bisa mencapainya. Dapat dikatakan bahwa masa depan tidak terbatas. Kata 9 matahari tertinggi. Ini semua berkat pemenuhan senior. Lu Ming mengepalkan tinjunya dan memberi hormat, wajahnya tidak bisa menahan kegembiraan. 9 naga adalah eksistensi menakutkan yang lebih kuat dari naga sungguhan. Sekarang Lu Ming mengetahuinya, dia secara alami bahagia. 9 matahari tertinggi melirik Lu Ming, dan berkata sambil mencibir, Nak, jangan terlalu cepat senang, kamu akan segera mendapat masalah besar. Lu Ming tertegun, dan berkata, apa maksudmu, senior? Saya mendapat total 2 tetes darah 9 naga, dan 1 tetes jatuh ke tangan dan dengan kultivasi dia pasti telah memurnikan darah 9 naga. Esensi dan darah Jiulong dapat merasakan satu sama lain. Kamu masih lemah dalam kultivasi, dan Kaisar Yi tidak dapat merasakanmu.
Menurut perkiraanku, segera setelah kamu menerobos ke alam Wusong, Kaisar Yi akan dapat untuk merasakanmu dalam sekejap. Pada saat itu, kamu pasti akan kehilangan darahmu lagi. Kata Nine San Supreme. Wajah Luming berubah drastis. Ada hal seperti itu? Orang seperti apa di Wuhuang? Pembangkit tenaga puncak di benua Shenhuang, penguasa satu pihak. Jika dia benar-benar ingin membunuhnya, hembuskan saja napasnya, dan dia bisa mati puluhan ribu kali. Jika Kaisar Yi Wuhuang menemukan darah Kouon di tubuhnya, dia pasti akan mati, dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Apakah perlu baginya untuk tetap berada di ranah seniman bela diri yang hebat selama sisa hidupnya dan tidak menembus ranah Wusong? Tidak, ini tidak mungkin sebagai seorang seniman bela diri. Tujuan pelatihan adalah untuk terus menerobos dan membuat diri Anda lebih kuat. Membiarkannya tidak menerobos alam lebih tidak nyaman daripada membunuhnya. Apa yang harus saya lakukan? Apakah tidak ada cara lain? Pikiran Luming berubah tajam. Tiba-tiba, dia melihat senyum tipis di wajah Supreme Nine Sans. Matanya berbinar, dia mengepalkan tinjunya dan berkata, "Senior, apakah kamu punya solusi?" "Ada solusinya, tapi kenapa aku harus membantumu?" Jiu Yang Supreme berkata dengan senyum tipis. Luming tercengang sejenak, memang, mengapa 9 matahari tertinggi membantunya? Sebenarnya, jika kamu ingin aku membantumu, tidak apa-apa, selama kamu berjanji padaku satu syarat. Kata 9 matahari tertinggi tiba-tiba. Prestasi Luming hari ini semua berkat senior. Senior dapat meminta syarat apapun, selama Luming bisa melakukannya, dia tidak akan pernah menolak. Kata Luming. Oke, syaratku adalah kamu setuju untuk membunuh Di dan membalaskan dendamku. 9 matahari tertinggi mengucapkan kata demi kata, dengan niat membunuh di matanya. Memenggal Kaisar dan Kaisar bela diri? Luming terkejut, dan kemudian tersenyum kecut, dan berkata, "Senior, apakah kamu bercanda? Dengan kultivasi saya, bahkan jika Kaisar Wuhuang berdiri di sana dan meminta saya untuk membunuhnya, saya tidak dapat membunuhnya." Bukan itu Luming tidak percaya diri. Tapi celahnya terlalu besar, tak terbayangkan. Aku tidak memintamu untuk membunuh Di sekarang, aku ingin kamu berjanji untuk membunuh Di masa depan, setelah kultivasimu meningkat. Kata 9 matahari tertinggi. Di masa depan. Luming berbisik. Apa? Kamu tidak percaya diri? Kalau begitu aku salah menilai orangnya, tapi izinkan aku memberitahumu, kamu dan Di pada akhirnya akan bertempur. Ini tidak bisa dihindari. Tidak bisa dihindari sejak kamu berintegrasi ke dalam darah 9 naga. Jangan pergi ke dia, dan dia akan datang kepadamu juga, itu akan menjadi masalah waktu. Jiu Yang Shizun mencibir. Senior, aku berjanji padamu suatu hari, aku akan membunuh Di. Tiba-tiba, Luming berkata, suaranya tegas dan tegas. Mata Jiu Yang Supreme berbinar, dan kemudian dia tertawa terbahak-bahak, oke, saya percaya Anda. Dan saya beritahu Anda, jika Anda dapat membunuh Di dan mengambil setetes esensi darah naga lagi, Anda akan mendapatkan manfaat tak terbatas, bahkan menerobos Marshal Emperor Realm dan memasuki dunia tertinggi. Melihat janji Luming, 9 matahari tertinggi sangat bersemangat. Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah menyiapkan langkah-langkah itu untuk melatih Luming, berharap dia bisa membalaskan dendamnya di masa depan. Itu. Senior, Anda juga tahu bahwa Di adalah kaisar bela diri, dan terlalu sulit untuk mencapai level itu. Apakah Anda memiliki manfaat bagi saya, seperti seni bela diri tingkat dewa, pil tingkat dewa, dan senjata ajaib? Beri aku lusinan sampel sesuka hati. Luming menatap dengan rakus pada 9 matahari tertinggi. Bab 272. 9 matahari tertinggi adalah karakter yang sangat dekat dengan Wuhuang, dan kekuatan tempurnya bahkan lebih menakutkan. Terus terang, karakter seperti itu bisa mendapat manfaat tanpa batas jika dia mencabut sehelai rambut dari tubuhnya. Bukan karakter Luming untuk tidak meminta keuntungan apapun. Kelopak mata Nine Yang Supreme berkedut, dan sudut mulutnya bergetar. Seni bela diri tingkat dewa? Obat tingkat dewa? Puluhan lagi. Apa tingkat dewa Luming? Kubis Cina? Senior, ada apa denganmu? Apakah kamu merasa tidak enak badan? Mengapa sudut mulutmu bergetar sepanjang waktu? Luming bertanya dengan heran. Tidak apa-apa.
9 matahari tertinggi mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya, dan kemudian berkata, tentang ini, Anda mungkin kecewa. Saya melarikan diri dengan gumpalan sisa jiwa. Ketika saya keluar, saya hanya membawa ini kuil tertinggi dan setetes darah Kouon, seperti untuk hal-hal yang saya letakkan di beberapa platform pertama sebelumnya, saya mendapatkannya secara tidak sengaja setelah saya melarikan diri tahun ini, sengaja meletakkan sebuah kotak di atas panggung, hanya untuk menginspirasi Anda untuk berlatih keras. Kata 9 matahari tertinggi dengan sedikit malu. Ah, platform di belakang itu kosong. Luming tercengang, hampir tidak bisa berkata-kata. Setelah beberapa saat, dia bertanya dengan ragu-ragu, jika tidak ada harta, maka pasti ada seni bela diri. Senior, sebagai 9 matahari tertinggi, mengetahui keterampilan harus ada banyak keterampilan seni bela diri, jadi berikan saja kepada saya. Ahem. 9 matahari tertinggi terbatuk beberapa kali, dan berkata, saya khawatir itu tidak akan berhasil. Seni bela diri saya telah berlatih semuanya sama di hati di. Tak terhitung, selama kamu berlatih seni bela diri yang telah aku latih, kamu mungkin akan dirasakan oleh di, kaisar bela diri terlalu kuat. Ini. Luming benar-benar terdiam. Berani setuju membantunya membalas dendam, memenggal kepala Kaisar Wu Huang, ternyata tidak ada manfaatnya sama sekali. Hei, tapi jangan kecewa. Aku tidak bisa memberimu apa yang telah aku kembangkan, tapi aku masih bisa mengajarimu apa yang belum aku kembangkan. Aku tidak hanya mengeluarkan 2 tetes darah Jiulong dari reruntuhan Jiulong, tetapi juga metode kungfu dan keterampilan bela diri. 9 naga menginjak langit, ini juga merupakan keterampilan bela diri tingkat dewa. 9 matahari tertinggi juga merasa sedikit malu, dan berkata dengan cepat. Apa? Benar-benar memiliki seni bela diri tingkat dewa? Hati Luming bergetar, dan matanya bersinar terang, seperti 2 matahari yang cerah. Apa yang dia katakan tentang seni bela diri tingkat dewa dan pengobatan tingkat dewa sebelumnya benar-benar keluar dari mulut singa. Dia mengatakannya dengan santai, dia tidak pernah menyangka bahwa 9 matahari tertinggi benar-benar memiliki seni bela diri tingkat dewa. Seni bela diri tingkat dewa, dan namanya sepertinya terkait dengan Kouon. 9 matahari tertinggi melambaikan tangannya, dan sebuah buku rahasia terbang keluar dari aula. Buku rahasia itu bukan emas atau giok, dan tidak ada bahan yang terlihat. Ini adalah 9 naga melangkah di langit. Menurut dugaanku, itu pasti seni bela diri yang diciptakan oleh 9 naga. Kekuatannya menakutkan dan tak terbatas. Bahkan aku belum pernah mempraktikannya. Ini sangat murah untukmu. Supri menyerahkan kode curang itu kepada Luming. Luming buru-buru mengambilnya, membukanya dengan gembira dan melihatnya. Begitu dibuka, itu seperti melihat naga sungguhan dengan 9 cakar, melangkah di langit, aura menakutkan menimpa Luming. Dan Luming merasakan sakit yang parah di sekujur tubuhnya, seolah-olah dia akan robek. Terpisah. Pada saat ini, 9 matahari tertinggi melambaikan tangannya, dan langkah rahasia menginjak 9 naga ditutup, dan aura menakutkan menghilang. Nak, jika kamu tidak memiliki cukup kultivasi, jangan membukanya sesuka hati, atau kamu tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Kata Mahaguru 9 matahari dengan dingin. Luming berkeringat dingin, ini hanya buku rahasia, bukankah terlalu menakutkan? Wah, buku rahasia ini memiliki sedikit aura Kouon, yang kebanyakan orang tidak tahan. Selain itu, dengan basis kultivasi dan kekuatan fisik Anda saat ini, Anda sama sekali tidak dapat berlatih melangkah langit langkah naga. Setidaknya Anda harus menunggu sampai Anda berlatih. Untuk menembus tingkat pertama Wusong, Anda hanya dapat mulai berlatih ketika tubuh fisik Anda mencapai tingkat keempat. 9 yang tertinggi memperingatkan. Terima kasih, senior. Luming dengan hati-hati menyingkirkan buku rahasia 9 naga melangkah ke langit, tapi dia menghela nafas ke dalam. Ini terlalu banyak untuk ditanyakan. Menerobos Wuzong sedikit lebih baik, Luming percaya bahwa dia akan dapat menerobos dalam waktu singkat, tetapi tidak mudah untuk mencapai tubuh fisik peringkat keempat. Jangan lihat Luming yang telah mencapai kesempurnaan tubuh fisik tingkat ketiga sekarang, tetapi sangat sulit untuk menembus tubuh fisik tingkat keempat.
Pertama-tama, dia harus memiliki metode yang dapat berkultivasi ke tubuh fisik kelas 4, dan pada saat yang sama, dia membutuhkan kesempatan, jika tidak maka akan sulit untuk menerobos dalam beberapa tahun. Aku harus memenuhi persyaratan ini secepat mungkin. Memegang keterampilan bela diri tingkat dewa tetapi tidak bisa mempraktikannya bukanlah perasaan yang baik. Oke, selanjutnya, aku akan membantumu melindungi nafas dari esensi dan darah Jiulong. Duduk, santai, dan kendalikan darah yang akan keluar. Perintah tertinggi 9 matahari. Luming mengangguk, lalu duduk bersila, tubuhnya bersinar, darah roh yang melahap, tidak, itu harus disebut darah Jiulong, muncul dan diam-diam tergantung di atas kepala Luming. 9 matahari tertinggi memberikan minuman ringan, tubuhnya memancarkan cahaya tak terbatas, dan kemudian lingkaran matahari muncul di atas kepalanya, tetapi setelah beberapa tarikan napas, matahari lain melayang keluar. Di menit berikutnya, total 9 matahari melayang dari tubuh 9 matahari tertinggi. 9 matahari digantungkan di sekitar tubuh 9 matahari tertinggi, seperti dewa matahari. Kota, segel. 9 matahari tertinggi minum dengan lembut, dan 9 matahari memancarkan kecemerlangan tak berujung, dan kemudian, kecemerlangan tak berujung mengalir menuju darah 9 naga, menutupi darah 9 naga, membentuk balok, menyegel nafas darah 9 naga. Setengah jam kemudian, 9 matahari di sekitar 9 matahari tertinggi tiba-tiba menghilang, dan 9 matahari tertinggi bergetar dan hampir jatuh ke tanah. Senior, apakah kamu baik-baik saja? Luming dengan cepat berdiri dan mendukung 9 matahari tertinggi. Saya melihat wajah pucat Jiu yang Supreme, dan tubuhnya menjadi jauh lebih lemah, seolah-olah bisa menghilang kapan saja. Menyegel darah Jiulong membutuhkan energi yang sangat besar. Setelah aku menyegelnya untukmu, tidak akan lama lagi kamu akan tertidur lelap. Kamu tidak tahu kapan kamu akan bangun dari tidur nyenyak ini. 9 matahari tertinggi menghela nafas. Senior, Luming tidak punya apa-apa untuk membalas kebaikan senior. Luming membungkuk kepada Nine San Supreme, dengan tulus. Kamu hanya perlu membalasku. Juga, satu hal, aku ingin memberitahumu dengan sungguh-sungguh bahwa dengan kekuatanku, aku dapat membantumu menyegel nafas garis keturunan Jiulong, tetapi itu hanya dapat dilarang selama 10 tahun. Setelah 10 tahun, milik uban kekuatan akan menghilang, dan pada saat itu, Kaisar Yu Huang akan merasakanmu. Dia memiliki kemampuan untuk mengejar dan membunuh, jika tidak, semuanya akan berakhir. Nini yang Supreme berkata dengan sungguh-sungguh. 10 tahun, hanya 10 tahun? Hati Luming tergerak. Apa? Apakah kamu tidak percaya diri? Kata 9 matahari tertinggi. Tentu saja, 10 tahun adalah waktu yang cukup. Mata Luming berkilat, memperlihatkan jejak semangat juang. Oke. Sekarang, biarkan aku menaklukkan iblis darah itu, lagi pula, kamu masih di dalamnya. Kaisar bela diri Jiu yang berbisik, gelombang yang memancar dari tubuhnya menghilang, dan kemudian tangannya bersinar, memadatkan token berdarah. Menyerahkan token Scarlet kepada Luming, dan berkata, ini adalah perintah penekan setan. Gunakan itu untuk mengendalikan setan darah. Ya, aku sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Mulai sekarang, semuanya tergantung padamu. Jiu yang Supreme terhuyung-huyung menuju aula utama. Senior, jika Luming berhasil berkultivasi di masa depan, dia pasti akan menemukan cara untuk menyelamatkan senior. Teriak Luming. Selamatkan aku? Bahkan Kaisar Wu tidak bisa melakukannya. 9 matahari tertinggi menghela nafas pelan, lalu berjalan ke aula dan menghilang. Bab 273 10 tahun, Marshal Emperor. Melihat punggung 9 matahari tertinggi yang kesepian, Luming juga menyesali bahwa generasi Supremes, pembangkit tenaga listrik yang menguasai dunia, akhirnya jatuh ke titik ini, yang memalukan. 10 tahun, 10 tahun. Luming berbisik. Dalam 10 tahun, hampir tidak mungkin untuk tumbuh ke titik di mana dia dapat bersaing dengan Kaisar Yu Huang, perbedaannya terlalu besar. Sekarang, tingkat kultivasinya setinggi tingkat ke-9 dari seorang seniman bela diri. Di atas guru bela diri agung, ada Wuzong, Wuang, 3 alam roh dan dewa, dan di atas 3 alam roh dan dewa, adalah Kaisar seni bela diri. Ada perbedaan 6 alam besar. Perbedaannya terlalu jauh.
Tidak peduli betapa sulitnya, saya akan mencoba yang terbaik. Jika saya tidak mencoba, bagaimana saya tahu itu tidak akan berhasil? Mata Luming menunjukkan tekad. Kemudian dia menatap Xian Yanqing yang masih koma. 9 hal tertinggi matahari tidak boleh memberitahu orang lain, siapa tahu Kaisar akan diperhatikan, atau pergi dari sini dulu. Luming berpikir, lalu berjalan untuk menarik Xian Yanqing, dan menghilang di kuil tertinggi. Mengaum. Gorevian meraung, menghancurkan bumi. Begitu keluar dari kuil tertinggi, Luming menemukan bahwa mereka tidak berada di perut iblis darah, tetapi di belakang iblis darah. Gorevian merasa ada 2 orang lagi di punggungnya, dan langsung mengamuk, meraung lagi dan lagi. Energi darah melonjak ke arah Luming dan Xian Yanqing. Menekan token iblis. Luming melambaikan tangannya, dan token iblis penekan muncul, secara otomatis melayang di udara, dan gelombang tak terlihat terpancar keluar, berbondong-bondong menuju Gorevian. Mengaum. Gorevian meraung, tampak ketakutan, meratap dalam, dan akhirnya berlutut. Tundukkan kepalamu dan patuhi telingamu. Luming sangat terkejut, dan pada saat yang sama, dia juga kagum dengan cara 9 matahari tertinggi. 9 matahari tertinggi hanyalah gumpalan jiwa yang tersisa, dan pada saat itu, untuk membantunya menyegel darah 9 naga, dia sudah kehabisan bahan bakar. Kekuatannya sudah tidak bisa dipercaya. Lanjutkan. Luming menepuk iblis darah dan berkata. Mengaum. Gorevian meraung, bangkit dan terus berlari ke depan. Gorevian jelas adalah penguasa area ini, dengan dia yang memimpin, area ini tidak terhalang. Oh, apakah aku sudah mati? Tiba-tiba, Xian Yanqing yang berada di sebelahnya berteriak, melompat dari belakang Gorevian, dan melihat sekeliling dengan sepasang mata hitam besar. Saat berikutnya, melihat Luming, dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak, Luming, apakah kamu juga mati? Apakah kita pergi ke neraka Nether bersama? Itu semua salahmu, tapi sayangnya aku masih punya keinginan. Xian Yanqing menutupnya mata dan meratap di sana tanpa henti. Luming tertegun sejenak, dan kemudian berkata, siapa bilang aku mati? Aku hidup dan sehat. Kamu tidak menangkap jiwaku, apa yang ingin kamu lakukan? Kamu bahkan tidak membiarkan jiwaku pergi, dasar cabul yang hina dan tidak tahu malu. Ketika Xian Yanqing mendengar bahwa Luming belum mati, dia mulai mengutuk, tubuhnya terus menyusut kembali. Ini. Luming benar-benar bingung, dan menatap Xian Yanqing dengan tatapan kosong. Xian Yanqing juga menatap dengan mata terbelalak, menatap Luming dengan waspada, menatap sebentar, hanya untuk menyadari ada sesuatu yang salah, melihat sekeliling, dan berteriak, jadi aku tidak mati, tidak, mengapa kita berada di belakang Gorevian, cepat. Temukan cara untuk melarikan diri dari sini. Melarikan diri? Jika kamu ingin melarikan diri, larilah. Dewa tua Luming duduk di sana dengan ekspresi tenang dan santai di wajahnya. Apakah kamu tidak melarikan diri? Xian Yanqing mengalihkan pandangannya, merasa ada yang tidak beres. Tentu saja aku tidak akan lari. Dengan Gorevian ini yang memimpin, kenapa lari? Luming berkata datar. Setan darah memimpin jalan? Tunggu, apa yang terjadi? Mengapa setan darah ini tidak menyerang kita? Xian Yanqing menemukan bahwa setan darah telah bergegas ke sana dengan jujur, yang benar-benar berlawanan dengan pembantaian sengit ketika dia bertemu dengan mereka sebelum. Jangan khawatir, itu sudah ditundukkan olehku. Kata Luming ringan. Kamu menaklukkannya, bagaimana mungkin? Kamu juga bisa menaklukkan iblis darah ini? Xian Yanqing mengajukan serangkaian pertanyaan, dan dia tidak dapat mempercayainya bahkan jika dia dibunuh. Gorevian ini sangat ganas dan kuat. Dia memperkirakan bahwa bahkan jika dia tidak mencapai tingkat Raja Bela Diri, itu tidak akan jauh lebih buruk. Bisakah Luming menaklukkan? Bagaimana bisa? Tapi saat berikutnya, mata besarnya yang indah tiba-tiba melebar. Saya melihat Luming berkata dengan ringan, Xiao Sui, berhenti. Kemudian, iblis darah itu berhenti dan meraung dalam, seolah ingin menjilat Luming. Xiao Sui, turun. Dengan kalimat ringan lainnya, iblis darah itu dengan patuh turun. Mata Xian Yanqing hampir meledak, mulutnya yang kecil cukup besar untuk menampung sebutir telur bebek. Wajah cantiknya penuh dengan ketidakpercayaan.
Setan darah itu sebenarnya ditundukkan oleh Luming, dan dia masih tipe penurut. Yang paling penting adalah apa yang disebut Luming sebagai Gorevian? Sedikit darah? Xian Yanqing merasa dirinya berantakan. Hahaha, bagaimana kabarmu? Apakah kamu sangat mengagumiku? Apakah kamu memiliki keinginan untuk membuat janji? Melihat ekspresi Xian Yanqing, Luming merasa sangat lega. Dia tertawa di sana, terlihat ekspresi kemenangan. Mulut tertawa hampir pecah telinga. Mungkin kamu adalah hantu berkepala besar, siapa yang tahu metode tercela apa yang kamu gunakan untuk menaklukkan iblis darah ini? Bajingan tercela dan tak tahu malu, cepat atau lambat, aku akan menginjakmu di bawah kakiku. Xian Yanqing melanjutkan dengan dingin. Dia menatap Luming dengan tajam, lalu berbalik dan tidak melihat ke arah Luming. Tapi dia masih kaget dan penasaran dengan Luming, bertanya-tanya metode apa yang digunakan Luming untuk menaklukkan iblis darah itu. Luming tersenyum, dia sudah tahu temperamen Xian Yanqing, jadi dia tidak repot-repot berdebat dengannya. Kemudian, Gorevian melanjutkan perjalanannya, sementara Luming dan Xian Yanqing duduk bersila di punggung Gorevian, menggunakan kungfu mereka untuk menyembuhkan luka mereka. Setelah sekitar setengah hari, pemandangan di depan berbeda. Di depan, tirai cahaya setengah lingkaran besar menyelimuti bagian depan, dan Luming dan yang lainnya berada di dalam tirai cahaya setengah lingkaran ini. Ini adalah formasi prasasti yang sangat besar. Pada saat ini, Luming tahu bahwa sarah iblis domain darah berada dalam susunan prasasti yang sangat besar. Pantas saja mereka tidak memperdebatkan arah begitu mereka memasuki formasi besar. Bedanya di sini ada gerbang batu. Gerbang batu flash ini sangat besar, tertutup rapat, tertanam di tirai cahaya. Gerbang batu ini mungkin jalan keluarnya. Tebak Luming. Perintahkan iblis darah untuk bergegas maju. Mengaum. Mengaum. Tiba-tiba, terdengar dua raungan mengejutkan dari gerbang batu besar, gerbang batu bersinar, dan dua binatang aneh muncul di depan gerbang batu. Kedua binatang aneh ini sangat besar, dan mereka memancarkan kecemerlangan berwarna darah. Begitu mereka muncul, mereka menatap Luming dan yang lainnya. Ekspresi Luming berubah, dan dia segera berteriak, Xiao Sui, hancurkan mereka! Raungan. Gorevian meraung marah dan bergegas menuju dua binatang aneh itu. Luming dan Xian Yanqing melompat dari Gorevian. Segera, ketiga raksasa itu bertarung satu sama lain. Darah melonjak, pertarungan sangat sengit, dan dua binatang aneh itu juga sangat kuat, tapi sayangnya mereka masih sedikit lebih buruk daripada Gorevian. Segera, kedua binatang itu dicabik-cabik oleh Gorevian dan ditelan dalam beberapa suap. Bab 274 Runtuhan Istana Yundi. Setelah kedua monster itu terbunuh, Shimen tetap diam. Xiao Sui, buka gerbang batu! Teriak Luming. Gorevian meraung dan bergegas menuju Shimen. Ledakan! Itu menghantam pintu batu dengan keras, dan pintu batu itu bergetar hebat, dan seluruh dunia tampak bergetar. Namun, pintu batu itu tidak terbuka. Lanjutkan! Teriak Luming. Gorevian terus membombardir, pintu batu terus bergetar, dan akhirnya, sebuah celah perlahan terbuka. Ledakan! Pada saat ini, Luming sepertinya mendengar raungan memekakkan telinga dari luar Shimen. Apa yang terjadi? Luming mengerutkan kening. Tapi dia tidak bisa membiarkannya berpikir terlalu banyak, dia melangkah maju dan berteriak, pergi, ayo keluar. Xian Yanqing mengikuti dari belakang. Mengaum. Pada saat ini, Gorevian berteriak dan berdiri diam. Sebuah pikiran muncul di benak Luming. Luming mungkin mengerti bahwa maksud Gorevian adalah tumbuh di sini dan tidak bisa keluar sama sekali. Setelah keluar, itu akan musnah. Teriak Luming dalam hatinya, sayang sekali, jika Gorevian sekuat itu pergi bersamanya, maka dia bisa menyapu kekaisaran matahari terang, dan bahkan langsung menyerang sekte pedang Shifang. Sayang sekali. Luming meraung di dalam hatinya, tapi dia tidak punya pilihan selain meninggalkan Gorevian dan bergegas menuju Shimen bersama Xian Yanqing. Gerbang batu itu terlalu besar, meski hanya membuka celah, cukup untuk dilewati dua orang. Desir! Desir! Keduanya seperti angin, dan ketika mereka melewati gerbang batu, mereka merasakan dunia berputar untuk beberapa saat, dan saat berikutnya,
Mereka menemukan bahwa mereka sedang berdiri di atas bukit. Di belakang, kabut berwarna darah memenuhi udara, dan itu jelas domain darah sarang iblis. Di depan, pegunungan hijau dan perairan hijau, penuh vitalitas. Tetapi pada saat ini, gunung di depannya berguncang, dan seberkas cahaya berwarna darah melesat ke langit, menembus langit, dan dapat dilihat dalam radius ratusan mil. Gemuruh. Di samping, gunung lain bergetar, dan segera, seberkas cahaya berwarna darah keluar, mengganggu situasi. Lu Ming dan Xian Yanqing tercengang. Ini di mana? Kenapa terlihat sangat aneh? Dan seberkas cahaya berdarah ini, mungkinkah mereka membuka gerbang batu besar itu? Desir! Desir! Pada saat ini, suara menembus langit terdengar, dan segera, beberapa sosok muncul di langit. Mereka adalah beberapa pria paruh baya dengan aura kuat seperti gunung, jelas mereka semua kuat di ranah Wuzong. Perubahan aneh telah terjadi di luar sarah iblis domain darah. Mungkinkah harta aneh telah lahir? Cepat dan beritahu sekte itu. Beberapa pria besar berbisik, lalu mereka pergi dan menghilang. Namun segera, beberapa orang datang, beberapa dari mereka datang dari langit, mereka semua kuat di ranah Wuzong, dan ada juga beberapa prajurit di ranah seni bela diri yang hebat. Melalui obrolan orang-orang ini, Lu Ming mengetahui fakta yang mengejutkannya. Tempat ini tidak berada di dalam wilayah Kekaisaran Laisan, tetapi di sisi lain dari gurun yang layu, di persimpangan Kekaisaran Zhao Darah dan Kekaisaran Bulan Yin. Lu Ming dan yang lainnya sebenarnya berlari ke arah yang salah sebelumnya. Lu Ming tidak bisa tertawa atau menangis, dan menatap Xian Yanqing. Gemuruh. Getarannya menjadi semakin keras, dan akhirnya, total 9 sinar berwarna darah muncul dan melesat langsung ke langit. Saat ini, tidak kurang dari 100 orang telah berkumpul. Tempat ini kemungkinan besar adalah sisa-sisa sekte kuno, Istana Kaisar Yun. Seorang lelaki tua berambut putih berspekulasi di langit. Apa? Ini sebenarnya Istana Yundi dari sekte kuno? Seseorang terkejut dan menyatakan keraguan. Itu senior dari Istana Matahari Besar. Tebakannya tidak boleh salah. Tunggu. Haha. Peluang bagus. Seseorang di dekatnya dengan bersemangat berdiskusi. Istana Zhongmen Yundi kuno. Mata Lu Ming berbinar. Pegunungan Yundi disebut Pegunungan Yundi karena Istana Yundi, yang menunjukkan betapa kuatnya Istana Yundi. Tempat ini sebenarnya adalah reruntuhan Istana Yundi. Lu Ming pasti ingin melihatnya, dia tidak mau ketinggalan. Semua orang menunggu dengan tenang. Lu Ming dan Xian Yanqing duduk bersila di samping, menunggu sambil menyembuhkan luka mereka. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang. Rupanya, kabar sudah tersiar. 7 hari kemudian, sudah ada kerumunan orang di segala arah. Bahkan langit penuh dengan orang. Ada yang dari Kekaisaran Zhao Darah, dan ada juga yang dari Kekaisaran Yingyue. Tentu saja, kebanyakan dari mereka milik Kekaisaran Darah Zhao. Lu Ming diam-diam menghela nafas, Kekaisaran Darah Zhao memang kuat, dan mereka yang berdiri di udara semuanya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat master. Melihat sekeliling, tidak kurang dari 1000 orang. Kekaisaran Darah Zhao layak menjadi kerajaan menengah, dan itu sangat menakutkan. Ratusan master dan tetua inti telah datang ke Istana Matahari Besar. Tampaknya runtuhan Istana Kaisar Yun. Bukan untuk kita. Banyak pemuda kuat, seperti 50 supernova Kekaisaran Zhao Darah, dan orang-orang kuat di antara 9 pahlawan Kekaisaran Yingyue. Di dekatnya, suara diskusi terdengar dari waktu ke waktu. Ga. Pada saat ini, teriakan tajam bergema di langit, sangat menusuk telinga. Kemudian, seekor gagak besar muncul di langit. Gagak ini sangat besar, dengan lebar sayap 30 meter, penuh dengan api panas, dan tubuhnya penuh dengan monster. Sangat menakutkan, itu adalah monster tingkat keempat. Monster level 4 setara dengan prajurit Wuzong. Di punggung burung gagak berdiri seorang pemuda berusia 20-an, mengenakan jubah merah menyala dengan sulaman matahari besar di atasnya. Dengan tangan di belakang punggungnya, dia melihat sinar cahaya berdarah itu dengan aura memandang rendah dunia. Yang Liu Ji, orang ini adalah Yang Liu Ji? Yang Liu Ji, siapa yang menempati urutan ke-33 di daftar Yundi? Siapa lagi selain dia? Bahkan para jenius di daftar Yundi telah datang.
Di antara kerumunan, ada keributan. Ternyata, nama Yang Liuji menggetarkan hati banyak orang. Yang ke-33 dalam daftar Yundi? Apakah orang ini lebih baik dari Qiu Changkong? Mata Lu Ming berkilat. 36 jenius dalam daftar Kaisar Yun dapat dikatakan sebagai 36 terkuat di antara generasi 36 kerajaan Kaisar Yun. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, 2 hari lagi berlalu. Saat ini, luka Lu Ming dan Xian Yanqing sudah sembuh. Ledakan. Tiba-tiba, 9 berkas cahaya berwarna darah meraung keras, sinar cahaya mereka berkembang, dan kemudian tiba-tiba berkumpul bersama. Setelah beberapa saat, cahaya darah menghilang, dan pusaran hitam besar muncul di langit. Jalan transmisi ruang angkasa, di sini mengarah ke runtuhan Istana Kaisar Yun. Terburu-buru. Segera, puluhan orang bergegas menuju pusaran. Ah! Ah! Saat berikutnya, terdengar teriakan, dan di antara puluhan orang, lebih dari separuh tubuh mereka tiba-tiba meledak, dan darah serta daging mereka tumpah ke tanah. Tetapi separuh orang lainnya bergegas ke pusaran dan menghilang. Apa yang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa seseorang bergegas masuk saat seseorang meninggal? Apa batasannya? Semua orang di tempat kejadian berhenti, tidak berani bergegas ke pusaran air. Seorang lelaki tua berambut putih muncul di depan pusaran dan mengamatinya dengan cermat. Semua orang menyadari bahwa dia adalah sesepuh inti dari Istana Matahari Besar. Pria tua berambut putih itu mengamati dengan seksama, dan setelah beberapa saat, berkata, "Jika saya tidak salah, seharusnya ada prasasti tahun dan tahun di sini." Setelah kedua monster itu terbunuh, Shimen tetap diam. "Xiao Sui, buka gerbang batu!" teriak Lu Ming. Gorevian meraung dan bergegas menuju Shimen. Ledakan. Itu menghantam pintu batu dengan keras, dan pintu batu itu bergetar hebat, dan seluruh dunia tampak bergetar. Namun, pintu batu itu tidak terbuka. "Lanjutkan!" teriak Lu Ming. Gorevian terus membombardir, pintu batu terus bergetar, dan akhirnya, sebuah celah perlahan terbuka. Ledakan. Pada saat ini, Lu Ming sepertinya mendengar raungan memekakkan telinga dari luar Shimen. Apa yang terjadi? Lu Ming mengerutkan kening. Tapi dia tidak bisa membiarkannya berpikir terlalu banyak, dia melangkah maju dan berteriak, "Pergi, ayo keluar." Xian Yanqing mengikuti dari belakang. Mengaum. Pada saat ini, Gorevian berteriak dan berdiri diam. Sebuah pikiran muncul di benak Lu Ming. Lu Ming mungkin mengerti bahwa maksud Gorevian adalah tumbuh di sini dan tidak bisa keluar sama sekali. Setelah keluar, itu akan musnah. Teriak Lu Ming dalam hatinya, sayang sekali, jika Gorevian sekuat itu pergi bersamanya, maka dia bisa menyapu kekaisaran matahari terang, dan bahkan langsung menyerang sekte pedang Shifang. Sayang sekali. Lu Ming meraung di dalam hatinya, tapi dia tidak punya pilihan selain meninggalkan Gorevian dan bergegas menuju Shimen bersama Xian Yanqing. Gerbang batu itu terlalu besar, meski hanya membuka celah, cukup untuk dilewati 2 orang. Desir. Desir. Keduanya seperti angin, dan ketika mereka melewati gerbang batu, mereka merasakan dunia berputar untuk beberapa saat, dan saat berikutnya, mereka menemukan bahwa mereka sedang berdiri di atas bukit. Di belakang, kabut berwarna darah memenuhi udara, dan itu jelas sarang iblis Bloodland. Di depan, pegunungan hijau dan perairan hijau, penuh vitalitas. Tetapi pada saat ini, gunung di depannya berguncang, dan seberkas cahaya berwarna darah melesat ke langit, menembus langit, dan dapat dilihat dalam radius ratusan mil. Gemuruh. Di samping, gunung lain bergetar, dan segera, seberkas cahaya berwarna darah keluar, mengganggu situasi. Lu Ming dan Xian Yanqing tercengang. Ini di mana? Kenapa terlihat sangat aneh? Dan seberkas cahaya berdarah ini, mungkinkah mereka membuka gerbang batu besar itu? Desir. Desir. Pada saat ini, suara menembus langit terdengar, dan segera, beberapa sosok muncul di langit. Mereka adalah beberapa pria paruh baya dengan aura kuat seperti gunung, jelas mereka semua kuat di ranah Wuzong. Perubahan aneh telah terjadi di luar sarah iblis domain darah. Mungkinkah harta aneh telah lahir? Cepat dan beritahu sekte itu. Beberapa pria besar berbisik, lalu mereka pergi dan menghilang.
Namun segera, beberapa orang datang, beberapa dari mereka datang dari langit, mereka semua kuat di ranah Wuzong, dan ada juga beberapa prajurit di ranah seni bela diri yang hebat. Melalui obrolan orang-orang ini, Lu Ming mengetahui fakta yang mengejutkannya. Tempat ini tidak berada di dalam wilayah Kekaisaran Laisan, tetapi di sisi lain dari gurun yang layu, di persimpangan Kekaisaran Zhao Darah dan Kekaisaran Bulan Yin. Lu Ming dan yang lainnya sebenarnya berlari ke arah yang salah sebelumnya. Lu Ming tidak bisa tertawa atau menangis, dan menatap Xian Yanqing. Gemuruh. Getarannya menjadi semakin keras, dan akhirnya, total 9 sinar berwarna darah muncul dan melesat langsung ke langit. Saat ini, tidak kurang dari 100 orang telah berkumpul. Tempat ini kemungkinan besar adalah sisa-sisa sekte kuno, Istana Kaisar Yun. Seorang lelaki tua berambut putih berspekulasi di langit. Apa? Ini sebenarnya Istana Yundi dari sekte kuno. Seseorang terkejut dan menyatakan keraguan. Itu senior dari Istana Matahari Besar. Tebakannya tidak boleh salah. Tunggu. Haha. Peluang bagus. Seseorang di dekatnya dengan bersemangat berdiskusi. Istana Zongmen Yundi kuno. Mata Lu Ming berbinar. Pegunungan Yundi disebut Pegunungan Yundi karena Istana Yundi, yang menunjukkan betapa kuatnya Istana Yundi. Tempat ini sebenarnya adalah reruntuhan Istana Yundi. Lu Ming pasti ingin melihatnya, dia tidak mau ketinggalan. Semua orang menunggu dengan tenang. Lu Ming dan Xian Yanqing duduk bersila di samping, menunggu sambil menyembuhkan luka mereka. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang. Rupanya, kabar sudah tersiar. 7 hari kemudian, sudah ada kerumunan orang di segala arah. Bahkan langit penuh dengan orang. Ada yang dari Kekaisaran Zhao Darah, dan ada juga yang dari Kekaisaran Yingyue. Tentu saja, kebanyakan dari mereka milik Kekaisaran Darah Zhao. Lu Ming diam-diam menghela nafas, Kekaisaran Darah Zhao memang kuat, dan mereka yang berdiri di udara semuanya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat master. Melihat sekeliling, tidak kurang dari 1.000 orang. Kekaisaran Darah Zhao layak menjadi kerajaan menengah, dan itu sangat menakutkan. Ratusan master dan tetua inti telah datang ke Istana Matahari Besar. Tampaknya runtuhan Istana Kaisar Yun. Bukan untuk kita. Banyak pemuda kuat, seperti 50 supernova Kekaisaran Zhao Darah, dan orang-orang kuat di antara 9 pahlawan Kekaisaran Yingyue. Di dekatnya, suara diskusi terdengar dari waktu ke waktu. Ga. Pada saat ini, teriakan tajam bergema di langit, sangat menusuk telinga. Kemudian, seekor gagat besar muncul di langit. Gagat ini sangat besar, dengan lebar sayap 30 meter, penuh dengan api panas, dan tubuhnya penuh dengan monster. Sangat menakutkan, itu adalah monster tingkat keempat. Monster level 4 setara dengan prajurit Wuzong. Di punggung burung gagak berdiri seorang pemuda berusia 20-an, mengenakan jubah merah menyala dengan sulaman matahari besar di atasnya. Dengan tangan di belakang punggungnya, dia melihat sinar cahaya berdarah itu dengan aura memandang rendah dunia. Yang Liu Ji, orang ini adalah Yang Liu Ji? Yang Liu Ji, siapa yang menempati urutan ke-33 di daftar Yundi? Siapa lagi selain dia? Bahkan para jenius di daftar Yundi telah datang. Di antara kerumunan, ada keributan. Ternyata, nama Yang Liu Ji menggetarkan hati banyak orang. Yang ke-33 dalam daftar Yundi? Apakah orang ini lebih baik dari Qiu Changkong? Mata Lu Ming berkilat. 36 jenius dalam daftar Kaisar Yun dapat dikatakan sebagai 36 terkuat di antara generasi 36 kerajaan Kaisar Yun. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, 2 hari lagi berlalu. Saat ini, luka Lu Ming dan Xian Yanqing sudah sembuh. Ledakan. Tiba-tiba, 9 berkas cahaya berwarna darah meraung keras, sinar cahaya mereka berkembang, dan kemudian tiba-tiba berkumpul bersama. Setelah beberapa saat, cahaya darah menghilang, dan pusaran hitam besar muncul di langit. Jalan transmisi ruang angkasa, di sini mengarah ke runtuhan Istana Kaisar Yun. Terburu-buru. Segera, puluhan orang bergegas menuju pusaran. Ah! Ah! Saat berikutnya, terdengar teriakan, dan di antara puluhan orang, lebih dari separuh tubuh mereka tiba-tiba meledak, dan darah serta daging mereka tumpah ke tanah. Tetapi separuh orang lainnya bergegas ke pusaran dan menghilang.
Apa yang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa seseorang bergegas masuk saat seseorang meninggal? Apa batasannya? Semua orang di tempat kejadian berhenti, tidak berani bergegas ke pusaran air. Seorang lelaki tua berambut putih muncul di depan pusaran dan mengamatinya dengan cermat. Semua orang menyadari bahwa dia adalah sesepuh inti dari Istana Matahari Besar. Pria tua berambut putih itu mengamati dengan seksama, dan setelah beberapa saat, berkata, "Jika saya tidak salah, seharusnya ada prasasti tahun dan tahun di sini." Bab 275 Neraka Pembantaian. Apa? Prasasti waktu dan usia. Semua orang terkejut. Prasasti tipe waktu milik prasasti tertinggi, dan sulit untuk menguasainya. Menurut spekulasi lelaki tua itu, batas usia pendatang di sini, jika mereka melebihi usia tertentu, mereka akan dibunuh oleh formasi prasasti di pusaran. Kata lelaki tua berambut putih itu lagi. Jadi pada usia berapa kamu bisa masuk, dan pada usia berapa kamu tidak bisa masuk? Seseorang bertanya. Dunia menganggap usia 30 tahun sebagai pembagian kunci. Di bawah 30 tahun adalah generasi muda, yang termasuk dalam masa keemasan kultivasi. Oleh karena itu, saya berspekulasi bahwa orang di bawah 30 tahun dapat masuk ke sini, tetapi mereka yang berusia di atas 30 tahun tua tidak bisa masuk. Bye-bye kata lelaki tua itu. 30 tahun? Aku sudah berakhir. Aku baru 31 tahun, sial. Banyak orang yang berusia di atas 30 tahun berteriak tidak beruntung dengan wajah sedih. Sedangkan mereka yang berusia di bawah 30 tahun, menunjukkan tampang yang hebat kegembiraan, semakin kuat basis kultivasi, semakin menyenangkan jadinya. Orang-orang dari generasi yang lebih tua tidak bisa masuk, mereka yang memiliki basis kultivasi yang kuat secara alami akan berada di atas angin. Bagaimana mungkin Anda tidak menyukainya? Ayo! Segera, beberapa anak muda di bawah usia 30 tahun bergegas. Benar saja, tidak apa-apa, mereka menghilang ke dalam pusaran air satu persatu. Hahaha, kamu dan semut lain juga ingin bertarung denganku. Yang Liuji tertawa terbahak-bahak. Dari para jenius dalam daftar Kaisar Yun, dia satu-satunya di sini. Siapa yang bisa bersaing dengannya? Dia melangkah keluar, berjalan ke pusaran, dan menghilang. Para pemuda lainnya bergegas masuk juga. Luming memperkirakan setidaknya ada beberapa ribu orang. Selama periode itu, ada juga yang berusia di atas 30 tahun yang tidak percaya pada kejahatan, mengambil risiko, dan ingin mengambil risiko, tetapi pada akhirnya mereka semua tercekik oleh formasi prasasti. Setelah itu, orang lain yang berusia di atas 30 tahun tidak pernah berani mencoba lagi. Ayo masuk juga. Kata Luming kepada Xian Yanqing. Xian Yanqing mengangguk, dan bergegas menuju pusaran bersama Luming. Setelah bergegas ke pusaran, dunia berputar untuk beberapa saat, dan saat berikutnya, Luming menemukan bahwa dia berdiri di kaki gunung, dan di depannya ada gunung yang luas dan tak terbatas. Xian Yanqing ada di sampingnya, tidak hanya itu, sepertinya semua orang belum bubar, tapi berkumpul di kaki gunung. Sepintas, itu penuh dengan angka. Ledakan. Tiba-tiba, tidak jauh dari Luming. Perang besar pecah. Orang-orang yang masuk ke sini berasal dari semua jenis kekuatan, dan beberapa orang memiliki kebencian pada awalnya, adalah normal bagi mereka untuk bertemu saat ini dan perang besar akan pecah. Setelah beberapa saat, terdengar teriakan, dan seorang pemuda tewas. Tetapi pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Tiba-tiba, prasasti muncul di langit, membungkus pemuda yang terbunuh. Saat berikutnya, pemandangan yang menakjubkan muncul. Semua darah, termasuk darah esensi, dari tubuh pemuda itu dikeluarkan. Di bawah aksinya, itu berubah menjadi darah kristal berwarna dan jatuh ke tanah. Apakah ini kristal pemurnian darah? Ini adalah kristal pemurnian darah, itu benar, aku memilikinya di dalam diriku. Apa? Sulit dipercaya bahwa seseorang akan dimurnikan menjadi kristal pemurnian darah setelah kematian. Di lapangan, suara mengejutkan meletus. Luming juga terkejut. Kristal pemurnian darah memiliki efek yang sangat mirip dengan pil pemurnian darah, dan digunakan oleh prajurit untuk membangkitkan garis keturunan kedua mereka. Efek dari kristal pemurnian darah mirip dengan pil pemurnian darah. Bukan? Coba saja dan kamu akan tahu.
Tiba-tiba, minuman dingin terdengar. Di antara kerumunan, lingkaran matahari muncul dan meledak. Jeritan berlanjut, dan lebih dari selusin orang tewas seketika. Saat berikutnya, sejumlah besar prasasti muncul di langit, membungkus mayat-mayat itu, dan kemudian semua darah dari mayat-mayat itu dikeluarkan, memurnikannya menjadi kristal darah. Memang, banyak orang tersentak, dan mata banyak orang menunjukkan cahaya haus darah. Bunuh! Bunuh! Segera, seseorang berteriak, membunuh orang-orang di sekitarnya. Tidak, ayo pergi! Seseorang juga berteriak, bergegas dengan panik menuju gunung besar di depan. Ada kekacauan di tempat kejadian, dan bau darah sangat menyengat. Di langit, prasasti padat muncul, dan darah mereka yang terbunuh semuanya berubah menjadi kristal darah. Bunuh! Seseorang juga membunuh Luming. Luming menyapu dengan tombak panjang, dan memukul lawan dengan pukulan, dan lawan dipukul mundur. Xian Yanqing, ayo pergi, ayo bergegas ke pegunungan itu. Teriak Luming. Ada terlalu banyak jenius yang datang saat ini, kebanyakan dari mereka adalah orang kuat muda dari Kekaisaran Zhao Darah, dan ada banyak orang kuat muda dari dunia Wuzong dengan kekuatan tempur Luming. Dia hanya bisa berada di peringkat menengah. Harus mundur sementara. Keduanya bergegas menuju gunung yang luas dengan seluruh kekuatan mereka, dan segera mereka bergegas ke gunung, dan terus berlari menuju kedalaman gunung. Dari belakang, orang terus bergegas ke gunung. Ribuan orang tersebar di pegunungan yang luas. Luming dan Xian Yanqing berlari lebih dari 200 mil sebelum berhenti. Dalam periode waktu berikutnya, tempat ini akan berubah menjadi neraka pembunuhan. Luming berbicara dengan lembut. Bisa dibayangkan betapa gilanya berubah menjadi kristal darah dengan membunuh orang lain. Para pemuda yang masuk pasti akan saling berburu dan membunuh. Orang-orang muda dan kuat di alam martial ancestry, meskipun mereka sendiri tidak membutuhkan kristal darah, mereka menjualnya dengan harga yang mencengangkan. Luming, kita harus menerobos alam Wuzong secepat mungkin, jika tidak, kita akan sangat pasif. Kata Xian Yanqing. Di lingkungan yang asing ini, menghadapi musuh yang kuat di mana-mana, hubungan antara keduanya secara tidak sadar menjadi lebih dekat. Itu benar, tapi tidak mudah untuk menerobos. Mari kita lihat sekeliling untuk melihat apakah ada harta. Kata Luming. Pada saat itu, keduanya memilih arah secara acak dan berlari ke depan. Memanggil. Memanggil. Tiba-tiba, terdengar suara tajam menembus udara, dan beberapa semburan energi pedang datang ke arah mereka berdua. Seseorang menyelinap. Wajah keduanya berubah, sosok mereka berkedip, dan mereka menghindari serangan itu. Kemudian, sosok itu berkedip, dan 8 sosok muncul, mengelilingi mereka berdua. Sial bagi kalian berdua, mari kita berubah menjadi kristal pemurnian darah kita sekarang. Di antara 8 orang itu, pemimpin seorang pemuda berkata dengan dingin. Orang ini adalah yang terkuat di antara 8, auranya sangat kuat, dan dia adalah master dari tingkat pertama Wuzong. 7 orang lainnya juga berada di tingkat ke-9 master seni bela diri yang hebat. Kakak 6, wanita ini cantik dan cantik. Sayang sekali dia dibunuh seperti ini. Mengapa kamu tidak membiarkan aku bersenang-senang dulu, lalu membunuhnya sebelum terlambat? Salah satu pemuda pendek dan gemuk pria memandangnya dengan tidak senonoh. Mata Xian Yanqing penuh dengan cahaya cabul jahat, dan selangkangannya benar-benar menonjol tinggi. Fatih Liu, singkirkan obsesimu, tempat macam apa ini, buat keputusan cepat, kalau tidak kamu tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Kakak senior ke-6 dimarahi. Pemuda pendek dan gemuk itu tertawa cerah beberapa kali, tetapi ketika dia melihat Xian Yanqing, nyala api di matanya menjadi lebih kuat, dan dia bahkan tidak menyadari niat membunuh di mata Xian Yanqing. Orang ini, kamu menyedihkan. Luming menggelengkan